Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku yang sama berbahagia. Semoga pagi ini keadaan kalian sehat-sehat semua, tetap terjaga dan tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring pada pagi hari ini. Untuk sesi kedua, kita akan belajar tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Ini masih materi bab 1 PPKN semester ganjil. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pagi ini, mari kita bersama mengawali kembali langkah kita dengan niat untuk belajar. Semoga segala aktivitas kita ini diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak-anakku yang non-muslim, silahkan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mohon maaf Bapak Pandu, mohon diikuti. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita mulai dari tayangan di layar. Sudah terlihat gambar-gambar, kalian sudah bisa ada gambaran apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Jadi tujuan pembelajaran kita, selain yang kompetensi KI1 tentang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian KI2 sikap sosial kita sebagai bangsa yang bertanah air Indonesia dan bersendikan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk aspek pengetahuan, setelah proses belajar mengajar ini selesai, anak-anakku diharapkan bisa memahami, paham, tahu tentang perwujudan nilai Pancasila di bidang hukum, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik, tahu tentang contoh-contoh yang mana contoh perwujudan nilai Pancasila di bidang politik, juga contoh-contoh perwujudan nilai Pancasila di bidang hukum. Juga diharapkan anak-anakku bisa mengidentifikasi, menemukan berbagai macam ancaman di bidang politik dan hukum. Kemudian bisa mengamati di lingkungan sekitar tempat tinggal contoh-contoh ancaman tersebut. Kita mulai dari yang pertama. Jadi untuk pertemuan keempat ini, sekali lagi kita hanya akan membahas tentang perwujudan nilai Pancasila di bidang Polhukum. Itu singkatan dari bidang politik dan bidang hukum. Kita mulai dari bidang politik. Kita sama-sama melihat dulu dasar hukumnya. Kalau anak-anak punya buku tentang Undang-Undang Dasar 1945, ya, buku seperti ini atau buku-buku lainnya, di dalam pasal 28 khususnya dan 28E ayat 3 itu berbicara tentang hak-hak di bidang politik atau jaminan di bidang politik. Bapak coba bacakan kembali, mengingatkan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ dalam pasal tertulis bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian pasal 28E, ya 28 bagian E,
Pasal 28 ini banyak ya, 28A sampai 28J. Pasal 28E ayat 3 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi ini dasar hukum, ya, pijakannya, landasan hukumnya tentang perwujudan nilai Pancasila di bidang politik. Nanti nggak usah dihafal bunyi pasal ini, cukup diingat-ingat. Yang perlu diketahui adalah makna, ya, interpretasi, penjelasan dari pasal ini. Di bidang politik, kalau berbicara bidang politik, ini menyangkut banyak hal, banyak persoalan. Mulai dari sistem pemerintahan di negara kita, lembaga negara, ya, lembaga-lembaga negara yang ada, lalu hak asasi manusia dan demokrasi. Itu cakupan kalau di bidang politik. Bagaimana sistem pemerintahan yang kita anut, ya, bahwa sistem pemerintahan yang dianut bangsa Indonesia itu senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Sistem pemerintahan di mana kita menganut sistem presidensial, ya, kabinet presidensial, kabinet atau menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. Itu yang mengingatkan aja, ya. Lalu lembaga-lembaga negara, masih ingat tentang lembaga negara? Ya, beberapa lembaga negara yang ada termasuk yang baru hasil amandemen. Jadi yang baru hasil amandemen itu ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah, ada MK atau Mahkamah Konstitusi, dan ada KY atau Komisi Yudisial. Itu adalah lembaga negara yang baru hasil amandemen atau hasil perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga negara yang sebelumnya sudah ada kan ada MPR, ada DPR, ada BPK, ada MA. Kemudian ada juga yang dihapuskan seperti DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Ini nanti akan kita bahas lagi tugas dan tanggung jawabnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Lalu hak asasi manusia, bagaimana dengan hak asasi manusia di Indonesia? Ya, anak-anakku kalau memperhatikan, membaca berita-berita baik yang ada di YouTube, ya, di internet, ataupun di media-media sosial lainnya, kalian pasti akan punya gambaran yang berbeda tentang bagaimana penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Tetapi yang jauh lebih penting adalah anak-anakku itu memahami, paham tentang hak, ya, tahu haknya dan juga tahu kewajibannya. Jangan sampai hanya tahu menuntut hak sementara melupakan tentang kewajiban. Jadi di negara kita di semua sistem di mana hak dan kewajiban itu setara, seimbang. Orang boleh menuntut haknya, ya, kalian boleh menuntut haknya setelah kalian melaksanakan kewajiban. Sebagai contoh, kalian berhak untuk mendapatkan nilai yang baik di sekolah. Berhak untuk mendapatkan nilai yang tinggi, itu hak kalian. Tetapi ada kewajiban. Kalian berkewajiban ikut pembelajaran seperti pagi hari ini. Kalian di rumah sebagai seorang anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang orang tua. Berhak untuk mendapatkan perhatian orang tua. Dan banyak lagi hak-hak kalian di rumah, ya, termasuk mendapatkan uang sangu, tidak uang saku, berhak mendapatkan kebutuhan makan, minum, pakaian, itu hak kalian. Tetapi ingat, di setiap hak itu ada kewajiban yang mengiringinya. Tentu kewajiban kalian apa sebagai seorang anak? Ya, membahagiakan orang tua, menuruti perintah orang tua, mendengarkan kata-kata orang tua dan nasihat orang tua. Itu sederhana sebenarnya. Jadi anak itu gimana supaya orang tua itu dibuat bahagia, dibuat bisa tersenyum. Orang tua tidak menangis karena ulah anaknya. Orang tua tidak selalu khawatir terhadap anaknya.
Jadi jadilah anak yang minimal bisa bermanfaat buat orang-orang di rumah, orang-orang di sekitarnya. Belajarlah mengambil keputusan dan kebijakan yang tidak merugikan orang lain, bermanfaat buat dirimu, buat keluarga, buat sekolah, buat agama, bangsa dan negara. Itu. Jadi intinya di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Ini paham ini ya. Mohon tidak selalu menuntut hak sementara kewajiban terabaikan. Lalu tentang demokrasi. Ya, tadi sudah tentang sistem pemerintahan secara garis besarnya yang kita anut. Lalu bagaimana tentang hak asasi manusia lembaga negara, beberapa lembaga negara itu penjelasannya lebih lanjut nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Lalu ada hak asasi manusia. Ya. Itu kalian jangan berharap hanya dalam pertemuan ini. Kalian harus mencari, menggunakan berbagai sumber-sumber belajar, baik itu yang ada di internet maupun di buku-buku, literatur, referensi lainnya untuk menambah wawasan kalian. Ada satu kata kunci, kalian jika ingin banyak bicara tentang sebuah teori atau konsep, maka harus banyak membaca. Banyak membaca itu harus, ya mau tidak mau akan memberikan tambahan wawasan buat kalian. Sehingga kalian bisa bicara juga dengan punya dasar, ya, punya pijakan. Bagaimana dengan demokrasi yang dikembangkan Indonesia? Nah, di Indonesia itu demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi yang senafas, sejalan, seide, seiring dengan dasar negara yang kita anut. Ya. Suatu sistem demokrasi, jadi kalau ditanya apa demokrasi Pancasila itu, seperti apa? Ya suatu sistem, ya suatu konsep demokrasi yang sesungguhnya nilai-nilainya tumbuh, bersumber dari tradisi dan ya tradisi nilai-nilai budaya bangsa, bersumber dari agama, bersumber dari pikiran-pikiran yang mendalam. Ya, sebuah demokrasi yang senantiasa mengutamakan musyawarah dan mufakat, senantiasa melihat faktor kekeluargaan, tidak berdasarkan atas dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Ini mohon istilah ini dominasi mayoritas dan tirani minoritas mohon dicari ya di Google, YouTube dan lain-lainnya. Bukan pula berdasarkan sistem oposisi. Nah ini juga apa sih sistem oposisi? Ya sistem yang saling menjatuhkan itu untuk kalian referensi silahkan mencari. Nah dari gambar ini anak-anakku sekalian, bagaimana perjuangan bidang politik dengan melihat tayang gambar ini kalian sudah ada gambaran. Ya seperti inilah kondisi politik kita, negara kita. Ada pasang dan ada surutnya. Itu hidup seperti itu. Ya. Dulu di awal-awal kemerdekaan, di awal pemilu, ada pernah banyak partai politik, kemudian berubah menjadi hanya 3 partai politik di masa Orde Baru. Kemudian sekarang berapa? Ada berapa sekarang partai politik? Silahkan dicari juga ya di Google, YouTube. Jadi tidak mesti harus Bapak yang menjelaskan, supaya kalian itu bisa mencari. Akan beda kalau Bapak menjelaskan dan kalian mencari dan menemukan. Ketika berbicara politik, itu tidak akan lepas tentang pasti ada partai politik. Ada simbol-simbol, ada bendera-bendera. Ya. Ada tokoh-tokoh yang diidolakan. Nanti akan ada kampanye, ada pendukung, ya. Ada spanduk dan baliho. Itu sisi-sisi yang akan mendewasakan kita dalam berpolitik. Nanti pasti akan muncul juga hal-hal yang menyimpang dari harapan di bidang politik. Misalnya kampanye yang disertai caci maki, fitnah, menjelek-jelekkan pasangan yang lainnya. Ya, black campaign.
Itu juga coba dicari penjelasannya apa sih black campaign itu. Nah, di bidang politik itu perwujudannya kita mulai dari yang sederhana yang setiap berapa tahun diadakan pemilu itu 5 tahun ya. Pelaksanaan pemilu baik itu untuk memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota-anggota DPR, anggota DPD, memilih gubernur dan pasangannya ya, wali kota dan bupati, termasuk kepala desa, bahkan RT, ya itu juga dipilih oleh masyarakat. Itu bagian dari pemilu juga. Masih ingat asas pemilu yang kita anut? Jurdil, luber, dan jurdil. Diingat baik-baik nanti ini karena ada penjelasannya, yang ini akan ada tugasnya nanti ya setelah selesai ini, karena PPKN itu tidak terlalu banyak beri tugas. Kali ini pertemuan keempat ada tugas nanti, jadi mohon diperhatikan. Sudah berapa kali pemilu Indonesia? Masih ingat pemilu pertama tahun 1955 sampai sekarang, dalam panjang sejarah perjalanan bangsa ini itu kita sudah ada 12 kali melaksanakan pemilu. Ada masa di mana kita tidak melaksanakan pemilu, yaitu antar tahun 1955 sampai 1971. Kurang lebih 16 tahun. Nah, itu kalian nanti cari di Google, cari di YouTube atau sumber-sumber referensi lain yang relevan, mengapa di antara tahun 1955 sampai 1971 tidak dilaksanakan pemilu di Indonesia. Itu tugas ya. Nanti secara tertulis ada di slide terakhir nanti. Baik, dalam perwujudan lainnya di bidang politik, kalian pernah melihat kampanye ya. Kampanye di mana masyarakat dikumpulkan, ada penggalangan, pengumpulan massa. Biasanya nanti ada sosialisasi program, ada visi dan misi, ada janji-janji dan harapan-harapan. Tentu dalam prakteknya seperti apa setelah terpilih, apa dilaksanakan janji-janjinya atau tidak, anak-anakku belajarlah untuk melihat persoalan-persoalan bangsa ini. Siapa yang memberi janji dan siapa yang ingkar dan lari dari janji-janji yang pernah diucapkannya. Ya. Lalu bagaimana wujud yang lain di bidang politik? Ini kita kan biasanya memiliki calon, figur yang berbeda. Maka pilihannya adalah silahkan saling menghargai pilihan masing-masing. Karena yang namanya pemimpin tidak ada yang sempurna tentunya. Pasti masing-masing memiliki plus dan minus. Ada kelebihan dan ada kurangnya. Dan itu sangat manusiawi. Jadi manusia itu sempurna karena dia memiliki kekurangan dan kelebihan. Disitulah kesempurnaan manusia. Lalu ada pesan untuk stop black campaigns, ya, kampanye hitam, kampanye yang menjelek-jelekkan, mengungkit masa lalu calon lainnya, menjatuhkan entah dengan fitnah, entah dengan caci maki, dan ini beresiko akan timbulnya konflik pada arus bawah, ya, pada pendukung. Nah, ini harus dicegah sejak awal. Maka anak-anakku belajar PPKN itu adalah salah satu diantaranya. Membangun sikap-sikap kewarganegaraan yang positif. Lalu apa wujud yang lainnya di bidang politik? Ya, ada parpol, ada partai politik. Atau bahkan mungkin menjadi pengurus dan anggota partai politik. Jadi ini sekilas tentang wujud. Bagaimana di lingkup sekolah, ada nggak misalnya contoh-contoh di bidang politik secara dini itu sudah terlihat dalam pemilihan ketua kelas misalnya. Kalian memilih ketua kelas itu sudah kalian punya hak untuk menentukan calonnya masing-masing. Memilih pengurus OSIS, ya, calon ketua OSIS. Dan itu kita laksanakan setiap tahun. Kita cobakan karena sesungguhnya di situ ada proses pembelajaran. Ada alur, bagaimana alur demokrasi itu dibangun.
Itu banyak biayanya memang. Tetapi sisi positifnya menjadi banyak juga. Insya Allah ketika kalian dewasa kembali ke masyarakat, kalian sudah mengenal pemilu. Karena sudah melaksanakan sendiri, mengikuti. Dan sekolah kita termasuk yang sudah mungkin beberapa langkah ke depan. Kita memilih itu dulu dengan tanpa kertas lagi, tapi memanfaatkan IT. Ya, itu kita dibantu Pak Sam, orang yang banyak paham tentang IT, dan kita berterima kasih untuk itu. Jadi ini ya, tadi ada pertanyaan, mohon diperhatikan ini. Pemilu di Indonesia sampai saat ini sudah 12 kali. Jadi sepanjang sejarah perjalanan bangsa ini di bidang politik, itu kita 12 kali sudah melaksanakan pemilu. Diawali pada 1955 awal-awal kemerdekaan ini, 10 tahun setelah merdeka baru ada pemilu. Kalau pertanyaan kenapa tidak ada pemilu di awal kemerdekaan, silakan cari jawabannya juga. Silakan mencari. Lalu mestinya kan 5 tahun sekali pemilu itu, mestinya 1960 ada pemilu. Tetapi 60 enggak ada, 65 enggak ada, 70 enggak ada. 1971 baru ada. Jadi ada berapa pemilu yang tertinggalkan? 3 periode yang tidak dilaksanakan pemilu. Ini menjadi tugas anak-anakku sekalian untuk mencari dan menemukan jawabannya. Silakan berbeda jawaban enggak apa ya. Mengapa antara 1955 sampai 71 tidak ada pemilu? Lalu pemilu berikutnya 77, 1982, 1987, 92, 97, 99, 2004, 2009, 2014 dan terakhir 2019 yang baru-baru saja. Pemilu ini menjadi salah satu wujud dari kedaulatan rakyat. Rakyat itu menyerahkan sebagian, bukan seluruhnya, sebagian hak-hak pilihnya melalui perwakilannya. Rakyat bahkan memilih langsung calon-calon presidennya, memilih langsung gubernurnya, wali kota dan bupatinya, bahkan kepala desa, RT dan RW-nya. Itu bentuk ya wujud daripada nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Ini ada peserta pemilu tahun 2019, beberapa partai politik, ya. Ada berapa itu? Ada 15. Nah ini asas pemilu. Mohon diingat baik-baik, ini boleh ya berbeda. Jadi asas pemilu itu dari kata-kata luber ini, ini LU. L ini langsung, U ini adalah umum, B bebas, R rahasia. Lalu ada jur. Jur itu jujur, dil itu adil. Ya. Langsung artinya gini, orang memilih itu tidak boleh pakai perantara, dia harus langsung, tidak boleh minta tolong tetangganya, suaminya, istrinya, anaknya. Dia harus langsung memberikan suaranya, itu namanya langsung. Jadi tanpa menggunakan perantara. Lalu umum, syarat ya asas pemilu yang berikut umum. Umum itu artinya setiap orang ya warga negara Indonesia tentunya yang telah memenuhi syarat. Nah nanti kita lihat juga apa syaratnya. Yang telah memenuhi syarat untuk memilih, ya boleh memilih. Itu dari kata-kata umum. Berarti umum itu semua, siapa saja sepanjang memenuhi syarat. Bebas. Bebas itu pemilih boleh memilih calonnya, figurnya tanpa paksaan. Ya nggak boleh ada tekanan. Kalaupun ada yang maksa-maksa kan ketika berada di bilik suara kan nggak ada yang tahu juga siapa yang kita pilih. Rahasia apa yang kita pilih, apa yang kita pilih dalam pemilu itu dijamin tidak ada yang tahu. Nggak ada CCTV dipasang di bilik-bilik suara, nggak. Ini memberi jaminan ya bahwa setiap warga negara silakan memilih figurnya masing-masing. Silakan berbeda pilihan. Lalu jujur.
Nah, semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus jujur, baik itu pelaksana, pemerintah, relawan, saksi, maupun rakyat sendiri. Dan yang terakhir, deal itu adil. Jadi diperlakukan sama, bebas dari kecurangan. Ya, semua diberi waktu untuk misalnya kampanye. Semua dilarang menggunakan fasilitas negara saat kampanye. Itu. Jadi saya ulangi, asas pemilu luber dan jurdil dari singkatan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah ini tadi pertanyaannya. Dari kata umum. Umum tadi itu bahwa semua orang yang telah memenuhi syarat boleh memilih. Apa syaratnya kalau gitu? Apa syarat untuk memilih? Dalam pemilu, ya dalam undang-undang pemilu, undang-undang nomor 3 tahun 1999 itu ada aturan bahwa yang boleh memilih itu adalah harus warga negara Indonesia yang sah tentunya. Lalu ya, bagaimana mengetahui bahwa dia warga negara Indonesia? Ya periksa, punya KTP enggak? Kedua, dia genap berusia 17 tahun pada hari pemilu itu. Dia sudah 17 tahun. Boleh enggak orang yang di bawah 17 tahun memilih? Boleh. Tetapi dia harus sudah pernah menikah. Dia sudah pernah kawin. Kawin menikah, mohon ini ditanyakan dengan guru bahasa Indonesia-nya, ini penggunaan bahasa yang benar. Tapi kalau di undang-undang dikatakan sudah pernah kawin. Ya. Jadi genap berusia 17 tahun atau dia belum 17 tahun tapi dia sudah menikah. Entah nanti dia cerai atau tidak, tidak ada masalah. Yang penting sudah menikah dibuktikan tentu dengan surat nikah. Yang ketiga, tidak sedang. Nah ini, tidak sedang, ada kata-kata sedang, tidak sedang terganggu ingatannya. Tidak apa ya, kalau bahasa kasarnya itu tidak sedang, tidak gila ya. Lupa ingatan. Bagaimana kalau orang dulu pernah gila, pernah masuk rumah sakit jiwa, sekarang udah sembuh, boleh tidak pemilu? Kata-kata tidak sedang itu menunjukkan bahwa saat itu dia tidak gila lagi. Yang tidak boleh ikut itu yang sedang, dia sehat, seminggu kemudian stres. Nah itu yang nggak boleh ikut pemilu, yang stres, yang terganggu ingatannya. Dan ini harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Jadi harus ada bukti-bukti sah, alat-alat bukti yang dukung. Kenapa harus orang sehat ingatannya? Ya kalau orang tidak sehat ingatannya kan dia pasti tidak bisa memilih yang baik dan benar. Tidak mampu menentukan, mengambil keputusan mana yang harus dipilih. Ya. Lalu dia tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah ingkrah. Ingkrah itu artinya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tidak ada banding lagi, tidak ada kasasi, dan tidak ada peninjauan kembali. Khususnya mereka yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun ke atas. Jadi orang yang dijatuhi pidana penjara atau diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, itu tidak ikut pemilu. Nah ini juga menjadi pertanyaan, silahkan mengapa orang yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih tidak berhak memilih? Nah, silahkan juga cari jawabannya ini. Lalu tidak sedang dicabut hak pilihnya. Biasanya orang kalau dijatuhi pidana di pengadilan biasanya ada hukuman tambahan, dicabut hak pilihnya, dicabut hak asuhnya, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau pengadilan telah mencabut hak pilih seseorang dan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka orang itu tidak bisa ikut pemilu sampai selesai menjalaninya. Kemudian tentu bahwa berdomisili atau berada di daerah pemilu nanti dibuktikan dengan KTP, khususnya KTP elektronik saat ini. Lalu kita masuk yang kedua. Nah, ini yang pertama tadi bidang politik, sekarang yang kedua di bidang hukum. Bagaimana perwujudan nilai Pancasila di bidang hukum? Kita lihat lagi landasannya, pijakannya, dasar hukumnya. Pasal 27. Ini pasal 27 ayat 1 di situ berbunyi ya.
segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian dipertegas lagi dalam pasal 28D ayat 1 dikatakan juga bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, ini makanya di simbol tentang hukum dan keadilan negara ini itu ada gambar palu, ada gambar timbangan, ada gambar wanita, seorang wanita yang ditutup matanya, lalu memegang timbangan, lalu memegang pedang menghadap ke bawah. Nah, ini mohon nanti dicari lebih jelasnya ini. Kenapa harus wanita? Kenapa ditutup matanya? Kenapa membawa pedang? Dan kenapa pedangnya membawa ke bawah, menghadap ke bawah? Ini untuk menambah referensi anak-anakku semuanya. Ya, silakan. Ini akan menjadi tugas kalian. Tapi secara garis besar Bapak memberikan sedikit pencerahan. Ini makna lambang ini. Ini kita mengadopsi sebenarnya juga dari lambang keadilan dan penegakan hukum di negara lain. Ya. Jadi itu simbol, kalau kalian perhatikan, anak perhatikan gambar ini ada gambar seorang wanita ya. Ini dalam, kalau menurut sejarahnya ini seorang dewi. Ya, kalau sejarah Yunani ya, seorang dewi, matanya ditutup, pegang timbangan, pegang ya tangan kanan pegang pedang menghadap ke bawah. Kita lihat mengapa wanita? Mengapa bukan laki-laki? Nah, ini ya menurut persepsi Bapak dan beberapa referensi yang Bapak baca. Karena katanya wanita itu gimana ya, dengan kelembutannya identik. Wanita itu identik dengan kelembutan, kelemah lembutan, ketulusan, hati nurani yang luhur. Itu wanita menurut teori. Ya. Hukum itu bertujuan menciptakan kedamaian, keteraturan. Hukum itu tidak membuat rasa takut. Kalau ada orang yang takut pada hukum, itu hanyalah orang yang ingin merusak keteraturan dan kedamaian sendiri. Lalu matanya tertutup, kenapa? Nah, ini artinya, ya menurut yang Bapak baca ya, bahwa hukum itu tidak melihat siapa yang melanggar hukum. Hukum itu objektif. Siapapun yang bersalah, semua mendapat perlakuan yang sama. Apakah dia orang kaya, orang miskin, penguasa, rakyat, pejabat, semua mendapat perlakuan yang sama. Artinya ya makanya ditutup matanya. Artinya saya tidak mau tahu siapa yang bersalah. Harus mendapatkan hukum. Ya. Lalu ada timbangan. Ada timbangan, wanita ini memegang timbangan di tangan kirinya. Ini artinya apa? Bahwa setiap orang itu harus tunduk pada hukum peradilan yang sama. Timbangan yang sejajar, ini menandakan bahwa hukum itu adil. Hukum itu tidak berat sebelah. Semua ditimbang. Baik tuntutannya maupun pembelaannya. Baik kebaikan ataupun kesalahannya. Semua diukur. Sehingga menciptakan keadilan. Jadi timbangan kan selalu menandakan keadilan. Tidak berat sebelah. Karena keluarganya, karena pejabat, lalu diberi ke ya berat sebelah. Lalu pedang yang tajam menghadap ke bawah. Ini artinya bahwa pedang yang tajam itu mempunyai kekuatan dalam pertimbangan dan keadilan. Pedang yang tajam ini tidak boleh digunakan secara sembarangan atau semena-mena. Karena bukan ya, jadi hukum ini bukan alat untuk membunuh manusia lainnya. Hukum adalah untuk menegakkan keadilan. Lalu ada pertanyaan, mengapa penegakan hukum di Indonesia belum berjalan dengan baik? Bahwa salah satu indikator, salah satu ciri dari negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Jadi sebuah negara dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya sudah seharusnya
dan sudah waktunya dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi, berdampak terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturannya, dan masyarakat yang terkena aturan. Jadi semua terkena dampaknya. Secara garis besarnya, penegakan hukum itu dipengaruhi 4 faktor. Pertama adalah faktor hukumnya sendiri, aturannya, undang-undangnya. Yang kedua adalah faktor penegak hukum, pak polisinya, hakimnya, jaksanya, ya itu. Faktor ketiga dukungan sarana dan prasarana fasilitas yang memadai, ya, kantornya. Dan keempat adalah faktor masyarakat, ya, masyarakatnya. Jadi masyarakat itu kan, kalau masyarakatnya adalah masyarakat yang patuh pada hukum, otomatis ya penegakan hukum akan berjalan dengan baik. Tapi kalau masyarakatnya tidak mengenal hukum atau tidak, ya kurang sadar akan hukum, maka pelanggaran akan ada di mana-mana. Yang jelas di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Dan di mana ada masyarakat, di situ juga akan ada pelanggaran. Dan faktor yang kelima adalah faktor kebudayaan, suasana. Baik anak-anak sekalian, ini garis besar untuk pertemuan kita. Untuk menambah referensi kalian, silahkan mencari tambahan. Karena itu ada tugas. Tugas ini diberi waktu ya untuk minggu depan mengumpulkannya. Bapak minta jawabannya itu di foto ya, ditulis, tulis tangan. Kenapa Bapak selalu minta tulis tangan? Bukan meragukan kalian, bukan tidak percaya, tetapi biarlah kalian menulis, karena dengan menulis itu kalian akan belajar. Dengan membaca kalian belajar, menulis itu kalian semua proses belajar. Tulis tangan di kertas, lalu difoto hasil tulisan tangannya itu, lalu dikirim ke perwakilan kelasnya masing-masing. Tiap kelas itu Bapak sudah nunjuk perwakilan kelasnya. Nanti perwakilan kelas yang mengirim ke Bapak, biar Bapak mudah mengoreksinya. Tugas yang pertama, itu asas pemilu yang luber tadi, luber dan jurdil. Itu mohon dijelasin satu persatu. Apa itu jujur, ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, itu dijelasin. Lalu syarat untuk memilih dalam pemilu di Indonesia, itu silahkan ditulis kembali apa saja syarat untuk mengikuti pemilu Indonesia. Lalu yang ketiga, minta diuraikan. Kan tadi ada simbol ya, simbol keadilan. Ada seorang wanita dengan mata tertutup memegang pedang menghadap ke bawah dan memegang timbangan. Itu diuraikan itu. Kenapa wanita? Mengapa matanya ditutup? Mengapa memegang timbangan? Apa makna timbangan di tangan kiri itu? Lalu mengapa memegang pedang di tangan kanan menghadap ke bawah? Tugas yang keempat, mengapa antara tahun 1955 sampai 71 tidak dilaksanakan pemilu Indonesia? Ini ada 4 ya tugas yang Bapak harap anak-anakku nanti kerjakan. Sekali lagi mengerjakannya di kertas lembar, nanti itu bisa difoto ya, foto aja, foto tulis, foto. Kalau 2 lembar jadinya, silakan 2 lembar difoto, baru kirim ke perwakilan kelas masing-masing. Di kelas 9A itu ada Nadia, Fuad, kemudian di kelas lain juga sudah Bapak tunjuk masing-masing orangnya untuk supaya tugas kalian mudah dikontrol ya. Karena ini pembelajaran daring, pertemuan belum memungkinkan anak-anakku, mohon kesadarannya. Ini juga kesadaran ini. Untuk belajar, bekerja dengan jujur. Jangan orang lain yang disuruh kerjain, orang lain yang dibayar untuk menulis tangan, atau bapak ibunya. Sehingga bapak ibu semakin banyak yang mengeluh. Ini anak-anak yang sekolah, kami yang repot menjawabnya. Jadi anak-anakku ya belajarlah. Jangan menambah beban orang tua dengan cara seperti itu.
Mungkin ini ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tambahin aja lagi tugasnya nih. Ya jadi 5 sekalian ya. Saya tambah ya. Saya tambahin 1 tugas biar jadi 5. Tugas yang kelima itu, mohon diperhatikan, ini di slide. Tugas yang kelima adalah faktor penyebab banyaknya masalah dalam penegakan hukum di Indonesia. Atau tadi kan ada ya faktor penyebab yang mempengaruhi penegakan hukum. Ya, yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Sebanyak-banyak ini 5 aja. 5 ini anak sekalian boleh berbeda. Jadi kalian boleh mencari di sumber-sumber mana saja, enggak ada masalah ya. Kalau terasa berat dalam 1 minggu karena ada tugas-tugas lain, Bapak mundurkan aja ya menjadi 2 minggu. Jadi 2 minggu. Nanti tanggal 2 minggu dari inilah. Biar ini agak ringan mengerjakan tugasnya. Ini sebenarnya materinya kan udah Bapak sampaikan juga tadi. Cuma ingin agar kalian itu memperhatikan atau tidak. Jangan sampai kalian bergabung lalu pergi tidur. Ditinggal. Ya ini yang banyak kejadian nih. Ya. Paket habis. Lalu kalian nonton. Sekali lagi anak-anakku sekalian. Jika ingin sukses itu tidak mudah. Ya. Sukses diraih itu dengan kerja keras, ketekunan, kesungguhan, komitmen, ketulusan, dan doa orang tua. Ya. Baik anak sekalian, semoga kalau tidak ada yang bertanya ya, karena kalian tidak usah bertanya deh, karena Bapak yang bertanya kan. Kalau kalian bertanya nanti kalian menanyakan pertanyaan Bapak lagi. Saya tentu tidak mau menjawabnya. Ya, sengaja Bapak buatkan soal ini untuk menambah ya, semoga apa yang Bapak sampaikan pada sesi kedua ini memberikan sepercik sumbangan pemikiran buat anak-anakku semua. Ya. Sehingga kalian tuh menjadi anak-anak yang good citizen, warga negara yang baik, warga negara yang tahu akan hak dan kewajibannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala aktivitas kita. Anakku, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah-langkah kalian, ya, meringankan langkah-langkah kalian dalam bidang pendidikan tentunya. Tetaplah menjadi anak yang berbakti pada kedua orang tua. Ya. Tetaplah menjadi anak yang selamat dunia dan di akhiratnya. Jaga diri baik-baik, tidak perlu keluar kalau tidak penting. Jikapun harus keluar, gunakan masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Ya. Itu pesan dari pemerintah kita lanjutkan. Ini kita harus lawan bersama ini. Bangsa ini kalau kita bersama insya Allah kita akan kuat. Kita bisa dengan bersama. Sekali lagi semoga apa yang menjadi harapan, mimpi-mimpi, angan dan cita-cita anak-anakku bisa terwujud semua. Apa yang kalian harapkan kelak bisa terwujud. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.